Saya selalu suka pergi ke tempat-tempat terpencil, salah satunya desa. Di sana saya sering menemukan kebahagiaan yang gak bisa dibeli. Bermain bersama anak-anak, sapa senyum tulus warga, membuat saya lupa sejenak jadi orang dewasa. Energinya menular, mimpi mereka sederhana, tapi besar. Dan itu bikin hati saya kembali percaya. Apalagi ini bulan yang istimewa untuk Ibu Pertiwi dan juga untuk saya sendiri. Saya ingin merayakan kebahagiaan di sini dengan sesuatu yang sederhana tapi berarti. Ikuti arah dari batas desa dari pelosok Sukabumi dan juga Banten. Oke, selamat pagi. Sekarang tanggal 3 Agustus nih. Jam 5.55. Good morning dari jam saya. Jadi di bulan Agustus ini, di Hari Kemerdekaan Indonesia, kita akan melakukan perjalanan dalam perjalanan arah Arsal Bahtiar. Kali ini kita akan ke daerah Jawa Barat, masih sekitaran Jawa Barat, bersama teman-teman relawan dan kawan-kawan dari KAF untuk merayakan kebahagiaan bersama. Kira-kira kita mau melakukan kegiatan apa? Yang pasti kita akan ke pedalaman yang di daerah perbatasan Sukabumi dan Banten. Kita akan melakukan perjalanan ke sana, merayakan kebahagiaan bersama-sama masyarakat yang ada di desa sana. Pagi ini Jakarta terasa berbeda, tak ada kemacetan, mungkin karena akhir pekan. Udara masih segar, jalanan lenggang, kami melaju santai menuju titik temu di kawasan Ciledug, tempat di mana cerita ekspedisi ini akan dimulai bersama tim yang sudah siap bertualang. Oke, selamat pagi. Kita jadi sudah nyampe di Paragon Group. Ini kantornya Paragon, jadi KAF, Wardah dan lain sebagainya. Udah ketemu juga sama teman-teman di sini. Ini lihat di sini sangat nyaman sekali tempatnya, dan sekarang kita akan mulai berangkat dari sini bersama kawan-kawan lainnya ke desa yang ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melakukan ekspedisi pertama kita dengan Paragon Nation Merdeka Tanpa Batas. Semoga perjalanan hari ini dilancarkan semuanya, dari kita berangkat sampai nanti kita pulang. Amin. Tim sudah lengkap, saatnya berangkat. Tujuan kami kali ini masih di Pulau Jawa, ke sebuah desa di pedalaman, tepat di antara batas Jawa Barat dan juga Banten. Di momen spesial ini, kami ingin merayakan sekaligus menjemput harapan yang ada di desa itu. Perjalanan lebih dari 180 km dimulai dengan memasuki tol Jagorawi, lanjut ke Bocimi. Entah karena lelah atau nyaman, kami tertidur pulas di jalan. Tahu-tahu terbangun sudah berada di tengah kebun sawit, di jalur Kelapa Nunggal sampai Cikidang. Serius, rasanya seperti sedang di Sumatera. Lalu jalur membawa kami menyusuri daratan pantai di Sukabumi, Jawa Barat. Perjalanan panjang, tapi penuh rasa penasaran akan apa yang menunggu di ujungnya. Kurang lebih sudah 2 jam kita perjalanan dari Jakarta, dan ini sudah ada di pesisir Sukabumi. Ini laut, sebelah situ sawah. Kita cuma mau numpang toilet karena menahan tadi udah perjalanan lumayan 2 jam. Sekarang kita akan ke belakang dulu, buang air, cuci muka, baru kita lanjut lagi ke pantai yang ada di sini. Kemungkinan ke Pantai Sawarna. Perjalanan terus berlanjut dari pesisir pantai yang berangin, naik lagi ke bukit-bukit hijau yang memanjakan mata. Sempat nyasar sedikit, ya wajar lah, apalagi jalannya sempit dan kami nurut saja sama Maps. Kita tidak tahu ini disesatkan oleh Google Maps. Pas mau belok langsung ciluk, Pak. Itu gak bisa buat mobil, guys. Bisa ini kan. Jadi hari ini mobil kita nih, kan kita 2 mobil berangkat dan 1 mobil itu terpisah. Jadi mereka langsung belok, padahal harusnya kita lurus dulu. Dan sekarang kita terpisah sejauh setengah jam. Sejauh setengah jam. Mungkin itu 12 kilo kali ya kalau di sini ya. Setengah jam dalam kondisi jalan yang kurang baik itu jauh. Jauh banget kan. Dan mereka masih di pelosok desa, kita udah di pinggir jalan. Jadi setelah nyasar-nyasar dan menunggu teman yang lain, kita pondasi dulu, pondasi energi dulu sebelum kita pingsan.
Kita mau sarapan sekaligus makan siang. Disebut brunch. Ada nasi padang, doa mande. Mari kita makan. Hari pertama di Sukabumi. Tepatnya kita berada di kawasan wisata Pantai Sawarna. Malam ini kita akan nyari penginapan dulu, istirahat dulu. Besok mungkin kita baru mulai keliling-keliling yang ada di kawasan sini. Apa yang menarik kita jelajahi, karena saya terakhir kesini tuh tahun 2011. Perut kenyang, hati senang. Hari pun kami tutup di penginapan, melepas lelah dan menyiapkan diri untuk petualangan esok hari. Akhirnya sampai juga di tempat syahdu kita untuk menjauh dari perkotaan selama bulan Agustus ini. Kita akan mengunjungi desa-desa yang ada di sini. Kita sekarang istirahat dulu, memulihkan lagi energi yang habis seharian di jalan, dan selamat malam. Bukan cuma Yogyakarta yang punya pantai selatan memukau. Provinsi Banten juga menyimpan bentangan pasir selatan yang gak kalah indahnya. Pagi ini kami memulai hari dengan menjelajahi potensi wisata alam desa. Ternyata nggak jauh dari penginapan ada 2 pantai cantik yang sayang banget dilewatkan. Pantai Legon Pari dengan airnya yang tenang, dan Karang Taraje yang megah dengan deretan batu karangnya. Oke, sekarang kita sudah ada di parkiran Pantai Legon Pari. Ternyata harus parkir mobil dulu di sini. Terus sewa motor, pakai guide, dan baru sampai ke destinasi wisata. Let's go. Menuju Legon Pari ternyata punya cerita seru sendiri. Dari parkiran, jalurnya nggak bisa dilalui mobil, hanya motor yang bisa lewat. Perjalanan ke pantainya jadi bagian dari petualangan itu sendiri. Tiba di titik pertama, kami disambut sunrise yang perlahan muncul di cakrawala. Cahayanya membelai ombak dan membuat pagi terasa istimewa. Oke, jadi di Pantai Legon Pari ini menurut saya salah satu keunikannya adalah ini nih, batu-batu karang yang besar, terus bertemu dengan ombak yang besar, terus pecah tuh. Jadi ini jadi spot favorit untuk para fotografer dan videografer juga mungkin di sini. Jadi ini kita kalau motret pakai long exposure, ini si airnya bakal jadi kelihatan pecahannya mulus. Saya berdiri di atas batu karang, menatap sang surya perlahan muncul dari peraduannya. Matahari seolah lahir dari pelukan bumi. Kabut menari di udara pagi, membasuh semua lelah perjalanan. Pantai ini bernama Legon Pari. Ombaknya tenang karena bentuknya menyerupai teluk. Dalam bahasa Sunda, ngelagon berarti menjorok ke darat. Sementara pari adalah ikan pari yang dulu banyak ditemukan di sini. Perjalanan ini terasa lebih hangat karena saya tak sendiri. Ada kawan-kawan dari Paragon dan KAF bersama-sama menapaki ekspedisi untuk merayakan kebahagiaan di pedalaman desa. Matahari semakin tinggi, panas mulai terasa. Kami pun memutuskan bergeser ke titik berikutnya yang semoga lebih teduh. Tak jauh dari Legon Pari ada Karang Taraje. Tinggal naik motor, menyusuri tepi pantai, melewati deretan warung kecil yang ramah menyapa, dan angin laut sesekali menerpa wajah. Bikin perjalanan singkat ini terasa santai dan menyenangkan. Oke guys, jadi sebelum kita ke destinasi berikutnya, Karang Taraje, kita istirahat dulu. Ini ada kelapa muda. Berapa bang? Kelapa muda bang? Karangin terus. Aduh, berapa maunya? Satu atau ngambil berapa nih? Semua bang, biar murah. Buat abang aja Ya. bang. Jadi kita mau kelapa muda dulu, mie goreng dulu yang sempat tertunda, Aku kopi. biar Tadi strong. udah bilang. Ini bareng teman-teman. Kebetulan ada warung di samping Karang Taraje yang view-nya langsung menghadap ombak dan view Legon Pari. Gokil, keren parah. Yang seru dari sebuah perjalanan itu bukan cuma soal destinasinya, tapi juga momen-momen kecil di tengah jalan. Kayak sekarang, duduk bareng, ngobrol santai sambil makan mie rebus, mendoan hangat dengan sambal racikan khas, dan kelapa muda segar. Sederhana banget, tapi di tempat seindah ini rasanya jadi mahal. Perut kenyang, rasa penasaran pun memanggil. Saya melangkah santai di tepi pantai, lalu terpukau pada pemandangan langka, air terjun di tengah laut.
bukan dari sungai, melainkan dari ombak besar yang menghantam batu karang, lalu jatuh bertingkat seperti tirai air. Sesuai namanya, Karang Taraje berarti karang bertangga. Batu-batu besar di sisi pantai tersusun alami membentuk undakan, sementara bibir pantainya sempit dan penuh karang, membuat suasana terasa semakin istimewa. Nah, karena kebanyakan kita eksplornya pesisir, biar perjalanan pulangnya segar kembali, kita pakai amino gel. Ini yang warna hijau favorit saya dan tentunya udah low pH, jadi sangat aman buat kulit dan tentunya menyehatkan. Oke, selamat pagi. Jadi ini hari kedua di Banten. Karena kita lokasinya ini masih berdekatan Banten dan Sukabumi. Ini di kawasan Sawarna. Hari ini kita akan menuju ke salah satu tempat desa yang namanya juga sangat unik, Kampung Paris. Di sana kita akan sama-sama merayakan kebahagiaan bersama anak-anak kecil, bersama masyarakat di sana, dan merayakan hari spesial di bulan ini. Dari sini kemungkinan 1 jam perjalanan untuk sampai ke sana. Kalian harus tahu segala kegiatan di sana, mengikuti kegiatan warga dan sebagainya. Menyenangkan. Esok harinya energi sudah penuh lagi. Kami kembali ke misi utama, menjemput dan menyambung harapan di pedalaman. Tujuan kali ini Kampung Paris, Desa Pasir Bungur, yang berada tepat di perbatasan Jawa Barat dan Banten. Perjalanan pun dimulai dari pesisir beraspal mulus, lalu perlahan berubah menjadi jalan sempit dari beton yang naik turun licin. Sesekali roda melewati jalan berbatu yang membuat laju melambat. Butuh perjuangan hingga akhirnya mobil harus terhenti. Iya, kalau di atasnya susah. Oke, pagi ini kita awali dengan upacara bendera dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kebetulan kita bersama anak-anak sekolah yang ada di kawasan Kampung Paris. Jadi sekolah di sini tuh muridnya ada dari 2 provinsi, dari Jawa Barat dan dari Banten, dari Sukabumi dan dari Banten. Ini semua anak-anak lagi persiapan mau upacara bendera, lagi baris berbaris. Kita akan ikut upacara di sini. Kali ini bertepatan dengan Semarak Kemerdekaan. Pagi itu kami berdiri di lapangan bersama anak-anak sekolah yang penuh semangat mengejar mimpi. Sebelum upacara dimulai, kami bergotong royong membersihkan area. Sebuah awal sederhana, tapi terasa begitu hangat. Barisan sudah rapi, bendera siap berkibar, dan setiap kali lantunan Indonesia Raya terdengar, hati saya bergetar. Terlebih saat mendengar suara lantang anak-anak ini, menyanyi untuk tanah air mereka. Di luar agenda perjalanan, saya sempat berbagi sedikit cerita tentang cita-cita yang tak hanya jadi dokter, polisi, atau pemain bola, tapi juga bisa menjadi kreator konten, pembuat karya, atau perekam kisah. Nama saya Ajka, saya kelas 3, cita-cita saya mau menjadi pilot. Perkenalkan, nama saya Kiri, kelas 3, cita-citaku menjadi polisi. Dimas, itu namanya? Hatir. Satir. Hatir. Oh, Hatir. Dimas dan Hatir. Dimas sekarang kelas berapa? 3, Kelas 3. Nanti udah besar mau jadi apa cita-citanya? polisi. Polisi. Nggak pengen jadi YouTuber? Saya menunjukkan kamera, mengenalkan mereka pada profesi yang mungkin belum pernah mereka bayangkan. Karena saya percaya, mimpi bisa lahir dari mana saja, termasuk dari desa ini. Cita-cita sederhana di pelosok ini, siapa sangka kelak akan membawa mereka terbang jauh, melampaui batas-batas mimpi yang dulu mereka kenal. Karena sejatinya banyak orang hebat lahir dari desa, dibesarkan oleh kegigihan, dan ditempa oleh harapan yang tak pernah padam. Akhirnya, kami tiba di Desa Pasir Bungur. Di ujung desa ini terbentang batas alami antara Jawa Barat dan Banten. Di seberangnya Desa Caringin menunggu, tempat anak-anak sekolah itu tinggal. Masyarakat di sini hidup berdampingan dengan alam. Sebagian besar bekerja sebagai petani, sementara anak-anak menghabiskan sore mereka mandi di sungai yang jernih. Geografinya unik. Di satu sisi bibir pantai, di sisi lain perbukitan hijau yang sejuk.
Pasir Bungur juga dikenal sebagai negeri ikan sidat karena hasil perikanannya yang melimpah. Tak hanya itu, perkebunan subur dan sawah luas membuat desa ini asri, menjadi rumah bagi kehidupan yang terus bertumbuh. Di tengah bentang alam yang memisahkan Provinsi Banten dan Jawa Barat, terbentang sebuah jembatan yang tidak sekedar menghubungkan dua wilayah, tapi juga menjalin asa bagi lebih dari 4.000 jiwa. Mimpi dan harapan di sini sering tertunda. Kondisi jembatan begitu memprihatinkan, rusak parah setelah bertahun-tahun dibiarkan. Padahal inilah nadi kehidupan warga. Semua bertumpu pada satu jalur sempit yang menjadi urat nadi ekonomi desa. Jembatan itu bukan hanya besi dan kayu yang menyambungkan daratan, tapi juga simbol dari harapan yang perlahan kembali mengalir. Inilah yang kami jemput, agar harapan itu benar-benar tersambung. Bambu sebelah boleh masyarakat. Ini dong, gak safety dong. Itu juga pegangan begini. Terus bangun, rusak lagi. Dibangun lagi sama wilayah sekarang, rusak lagi. Dalam semarak kemerdekaan, kita merdeka dari penjajah. Namun untuk merdeka dalam akses, kita masih perlu bahu-membahu mewujudkannya. Alam raya bekerja dengan caranya sendiri, dan saya percaya hal baik itu selalu ada. Penantian panjang itu akhirnya terbayar. Hari ini, di momen kemerdekaan, kami merayakan kebahagiaan bersama warga. Dari kejauhan terlihat keramaian. Anak-anak hingga warga berbaris rapi. Wajah mereka berseri menyambut kebahagiaan. Melalui Paragon, KAF, dan kawan-kawan Sinergi Foundation, serta Ricky Harun bersama merayakan kemerdekaan dengan cara yang berbeda. Sejenak kami lupa hiruk-pikuk kota. Sejenak kami lupa menjadi dewasa. Yang ada hanyalah tawa, pelukan, dan keceriaan bersama warga di desa. Suara marching band mengiringi langkah kami. Tarian longser menyambut hangat, membuat hati terasa pulang. Alhamdulillah, kacidangan mungkin anak simpulai atas nama masyarakat cek bahasa Sunda mah berat tihun berat tanggung bisa naring makin anak. Dan di tengah semua kemeriahan itu, kami berdiri hikmat di hadapan sebuah jembatan yang dulu rapuh dan memprihatinkan. Kini kembali kokoh membentang. Di atasnya merah putih berkibar gagah, menjadi simbol rasa syukur dan harapan yang tersambung kembali. Ini bukan sekedar jembatan, melainkan harapan untuk menuju mimpi dan masa depan. Hal yang sangat menyenangkan bagi saya ketika main ke desa-desa, karena saya lupa sejenak akan hiruk-pikuk kota dan saya juga lupa sejenak menjadi orang dewasa, kembali mendengarkan mimpi-mimpi anak kecil yang membuat saya jadi lebih percaya lagi dan menjadi lebih bersyukur. Alhamdulillah ya, di belakang kita lihat ada jembatan berkaf, langkah berdampak. Ini suatu wadah yang sangat bermanfaat nih. Jadi ada 60 meter panjangnya yang menghubungkan antara dua provinsi. Di sini Provinsi Banten, di sini Provinsi Jawa Barat. Jadi di sini ada namanya Desa Paris, di sebelah sini ada Desa Caringin. Jadi di mana kalau anak-anak yang ada di sini mau sekolah di sana ataupun sebaliknya itu harus muter jauh banget gitu. Dan dengan adanya jembatan ini bisa membangun perekonomiannya lebih gampang, fasilitas untuk menyeberangnya juga lebih gampang, dan silaturahmi gitu. Jadi kenapa namanya langkah berdampak? Karena ini akan berdampak sangat positif untuk masyarakat yang ada di sini. Dan yang kerennya tadi, dua provinsi dijadikan satu dengan adanya jembatan ini. Kita lihat orang-orang ada yang bilang, Masya Allah. Rekaf. Di sini disebut mayoritas petani, tapi itu pun tani juga. Kadang-kadang kalau setahun, kadang 2 kali, kadang enggak, karena di musim cuaca di sini susah. Dan dulu mah waktu sebelum mau jual hasil tani itu semacam pisang, kelapa, dan hasil tani. Semacam buah pete, duren, nangka, itu kalau mau dijual dulu jalan kaki ke sana. Jembatan itu masih posisi sasak. Ibaratkan bahasa di sini mah jembatan gantung, sasak pakai bambu. Lama kemudian di situ tahun 97 saya baru ingat itu jembatan dipindahin ke sini. Dibangun juga sama warga setempat. Disitulah mulai ada pergantian kepala desa, ada renovasi.
sampai tidak bisa dilalui lagi karena mungkin sudah lama ya, lapuk itu dari besinya sudah patah, sudah bolong, bahkan bisa dilalui cuma nyamping. Sekarang sudah dibangun bisa dilalui oleh warga Kampung Paris dan Kampung Ciurung. Itu untuk melintasi anak-anak sekolah, untuk sekolah dan juga para petani yang mau lewat ke kebunnya, para pedagang pejalan kaki juga bisa dilalui. Itu manfaatnya alhamdulillah sampai sekarang besar dan manfaatnya juga bisa dilalui ke semua elemen masyarakat. Ini manfaatnya sangat besar, sangat aktif jembatan ini. Kami banyak berterima kasih kepada jajaran PT Paragon itu sendiri, baik dari jajaran Sasaka, baik dari jajaran Sinergi Foundation. Saya berucap terima kasih banyak-banyak perwakilan dari masyarakat Kampung Paris dan Ciurung. Adanya pembangunan jembatan ini sangat kokoh dan kuat. Berterima kasih banyak. Alhamdulillah, semoga yang memberikan pembangunan jembatan ini diberikan kesehatan dan dilancarkan semua usahanya. Kehadiran jembatan ini membawa perubahan besar. Jalan menuju harapan kini sudah terbuka. Anak-anak punya jalur aman untuk pergi ke sekolah setiap hari. Hasil kebun dan sawah bisa lebih mudah didistribusikan. Akses menuju fasilitas kesehatan pun tak lagi terhambat. Bagi kami, ini adalah langkah sederhana yang bisa dilakukan sebagai kado untuk masyarakat di momen kemerdekaan. Hari ini, kami merayakan kebahagiaan bersama dengan hadirnya Jembatan Asa yang kami beri nama Jembatan Berkaf. Bukan hanya menghubungkan satu desa dengan desa lain, tapi juga menjadi penghubung dua provinsi. Walau kecil, kami berharap jembatan ini menjadi langkah berdampak, membantu masyarakat melangkah maju, menempuh mimpi, dan meraih harapan mereka.